Aku nikahi kakak iparku untuk menghancurkan keluarga mantan suamiku. Akan aku balaskan pengkhianatan mantan suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Nadia. Perempuan biasa dari keluarga sederhana di pinggiran kota kecil yang mungkin tak pernah masuk peta. Sejak kecil, aku tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan satu hal, perempuan harus kuat. Tapi kekuatan yang ku mengerti dulu hanyalah tentang bagaimana seorang perempuan harus bisa memasak, membersihkan rumah, melayani suami, dan menahan air mata ketika disakiti. Kuat yang kupahami adalah diam saat disakiti, bukan melawan. Ayah dan ibuku hanya pedagang kecil. Kami hidup pas-pasan, tapi tidak pernah kekurangan kasih sayang. Aku tumbuh sebagai anak perempuan yang patuh. Tak pernah banyak menuntut, tak pernah berani bermimpi terlalu tinggi. Dan ketika aku mulai dewasa, satu hal yang aku dambakan bukan harta, bukan karir tinggi, melainkan keluarga yang hangat, suami yang setia, rumah tangga yang sederhana tapi penuh cinta. Hingga aku bertemu Rian. Laki-laki itu datang seperti angin musim semi, menenangkan, membawa harapan, membuatku, yang tak pernah merasa spesial, merasa paling berharga di dunia. Ia bukan pria kaya, tapi mapan. Bekerja sebagai manajer di perusahaan distribusi barang elektronik. Berpenampilan rapi, tutur katanya lembut, dan yang paling membuatku terpikat, sikapnya sopan pada orang tuaku. Dalam banyak pertemuan, ia berbicara tentang masa depan, tentang rumah tangga ideal, tentang pentingnya saling percaya dan saling menghormati. Aku bodoh. Aku percaya. Rian datang melamar setelah 3 bulan pendekatan. Waktu yang singkat, tapi karena aku merasa ini dia jodohku, aku langsung menerima. Tak banyak pertimbangan, tak ada riset, tak ada insting curiga. Aku hanya gadis biasa yang merasa akhirnya mimpi sederhana itu akan terwujud. Menikah dengan lelaki baik, membangun keluarga bahagia, punya anak-anak lucu, dan hidup rukun sampai tua. Pernikahan kami digelar sederhana. Diadakan di aula kecil kampung, dengan nasi kotak dan hiburan seadanya. Tapi bagiku saat itu, segalanya terasa sempurna. Gaun putih pinjaman, riasan tipis di wajah, dan tangan Rian yang menggenggam erat tanganku di pelaminan, semua membuatku berpikir bahwa hidupku akhirnya dimulai. Hari-hari pertama setelah menikah, masih manis. Rian sesekali membelai rambutku, menyeduh teh saat aku kelelahan, dan mencium keningku sebelum berangkat kerja. Tapi itu hanya sementara, hanya awal. Seperti iklan yang hanya menampilkan sisi terbaik sebelum kenyataan ditampilkan dengan brutal. Kami tinggal di rumah orang tuanya, keputusan yang katanya sementara, sambil menabung untuk rumah sendiri. Tapi yang terjadi, sementara itu berubah jadi hari-hari panjang yang mematikan jiwaku perlahan. Rumah itu besar, 2 lantai, dengan perabotan tua yang berdebu dan dinding yang penuh foto keluarga. Tapi tak pernah terasa seperti rumah untukku. Dari hari pertama, aku diperlakukan seperti orang asing. Bu Rahayu, ibu mertua, wanita keras, kaku, dingin.
Tatapannya selalu menilai. Ucapannya selalu menyindir. Ia memanggilku dengan nada datar, dan dari awal selalu berkata, "Perempuan biasa seperti kamu harus tahu diri kalau sudah dibawa masuk rumah seperti ini." Aku tersenyum. Aku sabar. Aku pikir, semua mertua memang butuh waktu menerima menantu. Tapi waktu tak pernah membawa penerimaan itu. Justru yang ada hanyalah luka demi luka yang terakumulasi tanpa sempat sembuh. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari siapapun. Menyapu, mengepel, mencuci piring, menyiapkan sarapan. Baju-baju Rian ku setrika rapi. Kopi untuk Bu Rahayu kuhidangkan sebelum ia bangun dari kasur. Tapi semua dianggap wajar. Tak pernah ada terima kasih. Tak pernah ada penghargaan. Sekalinya ada kesalahan, seperti sayur kurang asin atau sendok diletakkan di tempat yang salah, terjadi ledakan. "Kamu ini kerja apa enggak sih? Dulu ibumu ngajarin apa? Hah? Dasar kampungan." Begitu katanya. Aku terdiam. Aku masih mencoba memahami. Masih berharap suatu saat Bu Rahayu akan melihat niat tulusku. Tapi yang kulihat hanyalah tatapan sinis dan senyum mengejek yang terus mengintai. Dan Rian? Awalnya aku berpikir ia akan membelaku. Tapi ternyata, cinta yang dia ucapkan dulu hanya sebatas bibir. Ia tak pernah melindungiku. Ia hanya diam. Bahkan sering menghindar saat ibunya mulai mencaciku. Dan perlahan, sikap Rian padaku juga berubah. Ia jarang pulang. Kalau pulang pun, hanya diam. Tak lagi ada pelukan hangat. Tak ada percakapan. Ia menghindari mataku. Ia tak lagi menanyakan kabarku. Ia tak peduli ketika aku demam, atau ketika aku menangis di malam hari. Ia lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi daripada bicara denganku. Setiap malam aku tidur sendiri. Di ranjang yang dulu penuh janji, kini hanya berisi tubuh yang dingin dan pikiran yang penuh tanda tanya. "Aku capek kerja," katanya saat kutanya kenapa makin jauh. "Kenapa kamu jadi bawel sih?" katanya saat aku mencoba bicara. "Aku nggak nyaman kalau terus dituntut begini," katanya saat aku hanya ingin sedikit kehangatan. Hatiku hancur. Tapi aku tetap di sana. Bertahan. Karena aku berpikir, semua ini adalah ujian rumah tangga. Bukankah perempuan yang baik adalah yang sabar? Bukankah istri yang baik harus mengabdi? Hari berganti hari. Aku semakin seperti hantu di rumah sendiri. Lalu mulai muncul bisik-bisik. Omongan tetangga. Nada tak enak dari orang-orang sekitar. Mereka berkata lirih bahwa Rian sering terlihat jalan dengan perempuan lain. Awalnya aku tak percaya. Aku menyangkal. Kupikir mereka hanya iri. Tapi satu hal kecil mengubah segalanya. Parfum perempuan lain di baju Rian. Bukan parfumku. Bukan merek yang pernah kupakai. Lalu selembar struk restoran mahal di sakunya. Tempat yang tak pernah ia ajak aku pergi. Dan malam-malam penuh alasan palsu tentang lembur. Padahal aku melihatnya di status WhatsApp orang lain. Tersenyum bersama Alia, adik iparku. Saat itulah duniaku mulai retak. Tapi belum benar-benar hancur. Karena kehancuran sejatinya terjadi ketika aku melihat dengan mataku sendiri. Rian dan Alia berdua di kamar. Di tempat yang seharusnya sakral bagiku. Di atas ranjang tempat aku dulu berdoa agar rumah tanggaku langgeng. Mereka tertawa. Mereka saling menyentuh. Tanpa merasa bersalah. Tanpa menyesal. Itulah malam di mana semua harapanku dimatikan. Dipangkas hingga ke akar. Dibuang begitu saja tanpa ampun. Dan Aku hanya bisa berdiri di ambang pintu. Dengan tangan gemetar.
dengan hati yang nyaris mati. Hari itu, aku pergi dari rumah itu, tanpa koper, tanpa sandal, tanpa rencana. Hanya tubuh yang remuk dan hati yang ditusuk ribuan belati. Dan sejak malam itulah, hidup baruku dimulai. Hidup yang penuh luka, tapi akan kubuktikan, adalah juga awal dari kebangkitan. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Malam di mana aku pulang dari pasar dengan kantong plastik berisi bahan masakan favorit suamiku. Sup ayam kampung, wortel, kentang, dan seikat daun bawang segar yang sengaja kubeli lebih awal karena aku ingin membuatkan sesuatu yang istimewa. Bukan karena hari ini hari ulang tahun. Bukan karena ada perayaan. Tapi karena aku, istrinya, masih mencoba mencintai lelaki yang kini bahkan tak melihatku sebagai manusia. Langkahku menyusuri teras rumah itu terasa berat. Setiap kali aku mendekati pintu, ada perasaan tak nyaman yang merayap pelan dari tengkuk hingga dada. Rumah tampak gelap. Pintu sedikit terbuka, seperti mengundangku masuk ke dalam lubang luka yang lebih dalam. Aku mengatur napas, menaruh plastik belanjaan di dapur. Dan saat aku hendak naik ke atas, langkahku terhenti oleh suara tawa, lembut, manja, genit. Suara perempuan. Aku terpaku di anak tangga keempat. Napasku memburu. Suara itu terlalu familiar. Lalu suara lelaki. Rian. Mereka bicara pelan, tapi tertawa seperti pasangan baru yang sedang dimabuk cinta. Tapi suara itu datang dari atas. Dari kamar kami. Dari kamar yang setiap malam dulu jadi tempatku menangis dalam diam. Aku berdiri lama. Tak bergerak. Tak tahu harus melangkah atau mundur. Tapi akhirnya, langkah kakiku, seolah tak lagi bisa dikendalikan oleh logika, membawaku mendekat ke pintu kamar. Dan seperti adegan dalam film tragis yang lambat, tanganku mendorong daun pintu perlahan. Dan dunia runtuh. Rian dan Alia, tanpa busana, di tempat tidurku, di atas spray yang kupilih sendiri dari hasil menabung bulanan, di ruangan yang dulu kuhiasi dengan foto-foto pernikahan kami. Mereka tertawa, saling bersandar. Tubuh mereka menyatu tanpa rasa malu, tanpa sedikit pun niat untuk menutupi. Bahkan ketika mereka melihatku berdiri di ambang pintu dengan mata membelalak dan tubuh gemetar, mereka tidak panik. Mereka tertawa. Kak Nadia pulang, ucap Alia santai, menarik selimut separuh tubuhnya sambil menyender ke Rian. Kita lupa kunci pintu. Ya. Hatiku hancur berkeping-keping. Tapi tak ada air mata. Belum. Yang ada hanya rasa kosong. Seperti tubuhku berdiri di sana tapi jiwaku entah kemana. Rian menatapku tanpa rasa bersalah. Kamu kenapa? Jangan drama. Kamu tahu hubungan ini udah lama mati. Aku membuka mulut, tapi tak satu kata pun keluar. Semua tenggelam dalam kepalan tanganku yang menggigil. Aku ingin menjerit. Aku ingin marah, tapi yang keluar hanya napas tertahan dan mata yang memohon jawaban. Alia bangkit dari tempat tidur dan mendekat, masih dengan kemeja Rian menempel di tubuhnya. Dengan langkah santai, ia menatapku dari ujung kaki hingga kepala lalu berkata, "Kak, jangan lebay. Kamu nggak cocok sama Rian. Kamu terlalu kampungan, terlalu baik." Dan kemudian mereka menutup pintu di depan wajahku. Di sanalah aku berdiri, seperti bayangan yang tak dianggap. Di rumah tempat aku seharusnya dihormati. Di tempat aku seharusnya jadi istri. Tapi kenyataannya, aku hanya figuran dalam drama keluarga mereka. Aku turun, diam, duduk di ruang tamu dengan tubuh menggigil.
Jam berdetak lambat. Telingaku masih bisa mendengar suara tawa dari atas. Rian, Alia, bersama. Seolah aku tak pernah ada dalam hidup mereka. Keesokan harinya, matahari belum naik ketika ibu mertuaku masuk ke dapur tempat aku duduk memandangi teko teh yang kosong. Ia berdiri dengan tangan di pinggang, mulut mencibir. Masih juga di sini? Nggak malu? Setelah bikin malu keluarga ini, katanya tanpa basa-basi. Aku menoleh, wajahku pucat, mata sembab. Bu, saya. Udah, kamu perempuan nggak tahu diri. Mau numpang hidup sampai kapan? Hah? Rumah ini bukan tempat pelacur. Keluarga ini malu besar karena kamu. Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa suara. Tapi ibu mertuaku malah membentak lebih keras. Rian, yang duduk di meja makan, hanya menunduk dan mengaduk kopinya. Alia lewat sambil tertawa, memakai baju tidur ketat. Ia menatapku sambil berkata lirih, "Kasihan banget sih, masih berharap disayang." Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Tapi aku tetap diam. Bukan karena lemah, tapi karena aku tahu, jika aku bicara, tangis itu akan tumpah tak terbendung. Dan mereka akan menang karena melihatku rapuh. Hari-hari berikutnya berubah jadi mimpi buruk tanpa akhir. Aku tidur di gudang belakang. Makan seadanya. Tetap bangun pagi, tetap menyapu, tetap melipat pakaian mereka. Tapi setiap malam aku menangis. Diam-diam. Sambil menatap atap yang bocor dan dinding yang dingin. Aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku masih di sini? Jawabannya sederhana, karena aku tidak punya siapa-siapa. Ayah ibuku sudah tiada. Aku tak punya tempat untuk pulang. Tak ada saudara dekat. Dan aku terlalu malu untuk kembali ke lingkungan lama. Terlalu takut dihakimi. Terlalu hancur untuk bicara. Tapi pagi itu, setelah aku melihat Alia keluar dari kamar mandi memakai handuk dan tertawa dengan Rian di meja makan, aku tahu aku tak bisa lagi bertahan. Aku masuk ke gudang, mengemas satu tas kecil, memasukkan pakaian seadanya, menyimpan uang recehan yang kupunya, lalu berdiri di depan cermin kecil yang retak, menatap wajahku sendiri. Pucat, kus. Mataku cekung, dan aku berkata pelan, hampir tak terdengar. Kalau aku terus tinggal di sini, aku akan mati. Dan aku pun keluar, tanpa salam, tanpa pamit, tanpa suara, tanpa dendam yang meledak. Hanya luka dalam dada yang menyesak dan harapan kecil, bahwa di luar sana, ada hidup baru yang bisa kujangkau. Aku tak tahu kemana aku akan pergi. Tapi satu hal pasti, aku tak akan kembali. Dan sejak detik itu, perlawanan dalam diriku mulai hidup kembali. Aku ingat dengan jelas hari itu. Langit abu-abu, hujan turun tanpa jeda sejak pagi. Jalanan licin, udara lembab, dan aroma tanah basah menyelimuti pasar tempat aku berbelanja bahan makanan. Aku menenteng plastik berisi ayam kampung, wortel, daun bawang, dan jahe, semua bahan untuk sup ayam favorit Rian. Aku tahu ia sudah lama tidak menyentuh makanan buatanku. Aku tahu ia sering pulang terlambat dengan alasan lembur. Tapi hari itu aku ingin berusaha. Satu usaha kecil untuk menghidupkan kembali rumah yang dingin dan hampa. Aku ingin malam itu menjadi malam hangat seperti dulu. Sambil memegang kantong belanja, aku berjalan cepat ke rumah. Jas hujan tipis menempel di tubuhku, rambutku basah, dan sepatu yang kupakai berlumpur. Ke rumah. Jas hujan tipis menempel di tubuhku, rambutku basah, dan sepatu yang kupakai berlumpur. Tapi aku tetap semangat.
Entah kenapa, hati kecilku bilang, lakukan saja, Nat. Coba sekali lagi. Namun begitu aku tiba di rumah, perasaan hangat itu langsung lenyap. Lampu depan mati. Pintu hanya tersangga kursi. Rumah terasa sepi. Terlalu sepi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tanda kehidupan di lantai bawah. Aku menaruh kantong plastik di dapur, membuka jas hujan, lalu naik ke atas dengan langkah pelan. Tapi langkahku terhenti saat suara itu terdengar. Tawa kecil, ringan, penuh keintiman. Suara perempuan. Disusul suara laki-laki. Aku membeku. Jantungku berdetak cepat. Tapi bukan karena marah. Bukan karena takut. Tapi karena firasatku, yang selama ini kutepis dan kutolak, kini datang dalam bentuk suara. Aku mengenal suara itu. Suara Alia. Dan suara Rian. Aku menahan napas. Pintu kamar sedikit terbuka. Cahaya redup lampu tidur menyelinap keluar. Aku mendekat. Tangan kiriku menyentuh gagang pintu, dan tanpa sadar, aku mendorongnya pelan. Dan detik itu juga dunia berhenti. Alia sedang duduk di atas pangkuan Rian. Rambutnya terurai, kemeja putih Rian melonggar di tubuhnya, beberapa kancing terbuka. Rian tak mengenakan atasan. Tangan mereka saling menggenggam, bibir mereka penuh senyum, dan mata mereka saling menatap dalam binar yang menyakitkan. Itu bukan ciuman, bukan pelukan mesra, tapi lebih buruk dari itu, kenyamanan, keterbiasaan. Bukti bahwa hubungan mereka sudah terjadi lama. Bukan sekali, bukan kecelakaan, tapi kebiasaan yang dipelihara di belakang punggungku. Aku berdiri di ambang pintu. Beku. Nafasku tercekat. Tapi tak ada yang panik. Tak ada yang menyembunyikan tubuh. Mereka hanya menoleh, santai, dan tersenyum. "Oh, kamu udah pulang," kata Rian ringan, seperti menyapaku di ruang tamu, bukan setelah ketahuan berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Alia menoleh, lalu berdiri dengan tenang, membiarkan kemeja longgar itu tetap terbuka. "Kakak capek dari pasar ya?" katanya, nyaris mengejek. "Kami lagi santai aja, ngobrol-ngobrol dikit." Lupa nutup pintu. Aku tak bisa bicara. Tubuhku kaku. Mulutku terbuka. Tapi tak ada suara keluar. Aku menatap mereka, berharap ini mimpi buruk. Tapi rasa pedih di dada membuktikan bahwa aku sadar sepenuhnya. Aku tak tidur. Aku hanya sedang menyaksikan kenyataan yang lebih menyakitkan dari kematian. "Kamu ngapain juga balik cepat sih?" "Biasanya lama," kata Rian, bangkit dari ranjang. "Nat, kita udah nggak cocok. Kita beda dunia. Aku butuh pasangan yang ngerti aku, bukan yang ngatur aku terus." Alia berjalan mendekat. Langkahnya ringan. Senyumnya penuh kemenangan. "Kak, jujur aja ya. Kakak terlalu lembek. Terlalu sederhana." Rian itu laki-laki. Dia butuh tantangan. Bukan istri yang hidupnya muter di dapur sama cucian. Tubuhku menggigil. Tapi bukan karena hujan. Bukan karena marah. Tapi karena aku sadar. Aku ditikam oleh dua orang yang paling dekat. Orang yang pernah kupeluk. Orang yang pernah kuanggap adik. Orang yang pernah kupanggil cinta. Keluar dari kamarku. Gumamku akhirnya. Pelan. Nyaris tanpa suara. "Kamar ini? Rumah ini? Ini rumah keluarga kami. Bukan milik kamu. Kamu cuma numpang," kata Rian datar. Saat itu, air mataku tak jatuh. Tapi aku tahu, jiwaku sedang remuk. Tidak dengan ledakan, tapi hancur perlahan,
seperti kaca bening yang retak dari dalam. Pelan, tapi pasti, mematikan segalanya. Aku membalikkan badan, melangkah menuruni tangga satu persatu. Setiap anak tangga seperti menampar sisa harga diriku. Aku menuju gudang belakang, mengambil tas kecil, memasukkan 2 pasang baju, kerudung, dan dompet. Tak banyak, hanya yang kubutuhkan untuk melarikan diri. Karena aku tak ingin berada di rumah itu sedetik lebih lama. Aku menatap kamar kecil itu sekali lagi. Tempat aku menangis diam-diam. Tempat aku tidur beralaskan kasur tipis. Lalu menarik napas dalam, membuka pintu rumah, dan keluar. Gerimis menyambutku. Tapi aku tak lari. Aku berjalan pelan. Kepalaku tertunduk. Tapi di dalam dada, sesuatu tumbuh. Kesadaran bahwa aku tidak lagi punya siapa-siapa. Tapi aku masih punya diriku sendiri. Dan itu cukup. Aku tak tahu kemana aku pergi. Aku tak tahu apa yang menantiku. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan kembali. Dan suatu hari nanti, mereka akan melihatku berdiri. Bukan sebagai istri yang mereka hina, tapi sebagai perempuan yang mereka tak bisa lupakan setelah malam itu. Malam ketika ku tinggalkan rumah dengan tubuh basah kuyup dan hati remuk. Aku tak benar-benar pergi jauh. Entah kenapa, tubuhku menolak melangkah lebih jauh dari gerbang itu. Aku kembali. Tapi bukan karena ingin kembali memohon. Bukan karena menyesal. Tapi karena aku belum tahu harus kemana. Aku tidak punya rumah, tidak punya orang tua, tidak punya teman dekat yang cukup dekat untuk kujadikan tempat bernaung. Aku kembali ke rumah Rian seperti bayangan yang hanya lewat, berharap bisa mengemasi barang-barangku, menenangkan diri, dan pergi dengan kepala tegak. Tapi dunia tidak memberiku jeda. Dunia bahkan tak memberiku waktu untuk menyusun napas. Keesokan paginya, aku duduk di sudut dapur, mengupas bawang. Tanganku bergerak otomatis. Tubuhku bergerak seperti robot. Tapi pikiranku kosong. Dapur masih seperti kemarin. Piring kotor, suara kipas angin yang bunyinya serak, dan aroma minyak goreng semalam yang belum sempat dibuang. Tapi satu hal yang berubah adalah aku. Dan entah kenapa, meski tubuhku hadir di tempat itu, hatiku sudah pergi jauh. Pintu dapur terbuka tiba-tiba. Bu Rahayu berdiri di sana, tangan di pinggang, rambut digelung asal, dan wajah yang penuh amarah. Tapi bukan amarah karena melihat anaknya berselingkuh. Bukan karena malu. Tapi amarah karena aku masih berani ada di rumah ini. Kamu masih juga di sini. Suaranya menusuk. Aku menoleh pelan. Saya cuma diam. Jangan pura-pura lugu. Setelah bikin aib sebesar itu, kamu masih punya muka tinggal di rumah saya. Bentaknya. Kamu tahu nggak? Tetangga udah mulai bisik-bisik. Mereka bilang kamu perempuan gagal. Istri nggak becus. Aku terdiam. Aku ingin menjawab. Tapi untuk apa? Untuk apa menjelaskan pada orang yang sejak awal menilaimu tak cukup layak jadi menantu? Untuk apa membela diri saat kenyataannya aku memang tidak punya siapa-siapa yang membelaku? Kamu pikir Rian selingkuh karena apa? Karena kamu nggak bisa bikin dia bahagia. Kamu itu cuma perempuan kampung. Lulusan SMA, nggak ada kerjaan, mukanya pas-pasan. Kamu pikir kamu pantas jadi istri anak saya? Tubuhku bergidik, tapi aku menunduk, menahan air mata. Aku tak mau menangis di depannya. Tidak hari ini. Tidak sekarang. Rian muncul dari balik ruang tamu. Berdiri santai sambil memainkan ponselnya. Ia bahkan tidak menatapku.
Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Bahkan tatapan pun tidak. Ia hanya lewat begitu saja, seolah aku adalah bayangan yang tak pernah ada dalam hidupnya. Alia menyusul tak lama kemudian. Mengenakan daster tipis, rambut masih basah setelah mandi, dan tangan memegang segelas jus. Ia tersenyum miring padaku. "Kak, kamu masih di sini? Kirain udah sadar diri." Bu Rahayu menunjuk pintu. "Kamu keluar. Sore ini. Aku nggak peduli kamu kemana. Tapi kamu nggak akan tidur lagi di rumah ini. Rumah ini bukan tempatmu. Rumah ini bukan milik orang gagal." Aku berdiri perlahan. Seluruh tubuhku gemetar. Tapi bukan karena takut. Bukan karena marah. Tapi karena kenyataan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang menganggapku manusia. Selama 2 tahun menikah, aku tinggal di rumah ini. Aku bangun lebih awal dari siapapun. Masak, cuci baju, membersihkan lantai, mengantar ibu mertuaku ke puskesmas, menjahit pakaian sobek Rian, mencuci sprei Alia. Semua kulakukan. Tapi hari ini, semua itu bahkan tak pantas disebut jasa. Aku berjalan ke gudang kecil di belakang rumah. Tempat aku diungsikan sejak Alia mengambil alih kamar utama. Aku mengunci pintu, menarik koper kecil dari bawah ranjang. Isinya hanya beberapa baju, 2 lembar kerudung, dan 1 dompet yang kusimpan rapat di balik bantal. Di sana ada uang simpanan, hasilku menjahit kecil-kecilan, menyisihkan uang dapur. Aku duduk di tepi kasur, menatap tembok, lalu berdiri pelan, menatap cermin kecil yang sudah mulai buram. Wajahku tampak asing, pucat, mata sembab, bibir pecah-pecah. Aku tak mengenali perempuan di depan cermin itu, tapi aku tahu perempuan itu sudah selesai jadi korban. Aku melangkah keluar dari kamar, melewati Alia yang duduk santai di ruang tengah sambil menonton sinetron, melewati Rian yang bersandar di sofa dengan kaki di atas meja, melewati Bu Rahayu yang berdiri di dekat pintu depan, menyilangkan tangan dan menatapku seolah aku adalah kutukan. "Aku keluar," kataku pelan. "Tapi ingat, apa yang kalian lakukan hari ini akan kalian sesali suatu saat nanti." Alia tertawa kecil. "Kita menyesal? Lucu banget." Rian hanya mengangkat alis. Bu Rahayu mendecak pelan. "Cepat pergi, dan jangan balik lagi." Aku melangkah melewati mereka, keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Tanpa salam, tanpa air mata, hanya membawa 1 koper kecil, dan hati yang telah dikoyak habis. Tapi satu hal yang tidak mereka tahu, perempuan yang kalian usir hari ini, akan menjadi perempuan yang tak akan kalian sangka. Perempuan yang akan kalian bicarakan bukan karena aibnya, tapi karena kemenangannya. Perempuan yang akan berdiri jauh di atas kalian. Dan saat itu tiba, kalian tak akan bisa lagi memalingkan wajah. Langit mendung mengiringi langkahku keluar dari rumah itu. Rumah yang dulunya ku sebut tempat tinggal, tapi kini tak lebih dari tempat penyiksaan batin yang menyamar sebagai keluarga. Hujan tak lagi turun deras, hanya gerimis tipis, tapi cukup untuk membasahi rambutku yang mulai lepek. Koper kecil beroda kugeret pelan, bunyinya bergesek dengan aspal basah, menambah rasa perih yang menusuk di dada. Aku tak tahu kemana harus pergi. Tak ada rumah untuk dituju. Tak ada pintu keluarga yang menanti terbuka. Aku benar-benar sendiri. Langkahku membawaku ke arah jalan besar, menyusuri trotoar tanpa arah. Motor dan mobil berlalu lalang, tapi tak satupun peduli pada perempuan yang berjalan pelan sambil memeluk koper. Di ujung pertigaan jalan,
Aku melihat warung kopi kecil dengan lampu kuning remang-remang yang mengintip hangat dari balik jendela kaca. Aku melangkah ke sana seperti ditarik oleh aroma roti panggang dan bau kopi hitam. Pemilik warung itu, seorang wanita parubaya dengan kerudung hijau tua dan senyum lelah tapi tulus, menyapaku. "Sendirian aja, nak?" tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Suara tercekat di tenggorokan. Ia tidak banyak bertanya. Hanya menuangkan teh panas ke dalam gelas bening dan meletakkannya di hadapanku. "Minum dulu. Ini gratis. Kamu kelihatan capek." Aku menatapnya lama. Mataku basah. Tapi kali ini bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang memperlakukanku seperti manusia. Namanya Bu Siti. Ia tinggal di belakang warung bersama anak perempuannya yang sedang merantau. Di samping warung ada kamar kosong kecil, bekas tempat tinggal karyawannya dulu. Tanpa banyak bicara, ia menawarkan tempat itu untukku tinggali sementara. Kamar kecil. Ada kasur tipis, tapi aman dan bersih, katanya. Malam itu aku tidur di atas lantai semen, beralaskan kasur busa tipis dan bantal keras. Tapi entah kenapa, aku merasa lebih damai daripada saat tidur di kamar mewah mantan suamiku. Tidak ada suara cemooh, tidak ada sindiran, tidak ada Alia dan Rian yang tertawa di balik dinding. Yang ada hanya suara gerimis dan denyut jantungku sendiri. Keesokan paginya, aku bangun dengan tubuh pegal, tapi semangat mulai tumbuh pelan. Aku menawarkan diri membantu Bu Siti mencuci piring, menyapu lantai warung, dan mengelap meja. Ia membolehkan, bahkan memberiku uang jajan. Tak besar, hanya 10.000, tapi cukup untuk membeli sarapan. Dari situ, aku mulai ikut bantu warung secara rutin. Hari-hariku berubah menjadi rutinitas yang sederhana. Bangun pagi, membersihkan warung, menyapu, mengantar pesanan, mencatat kebutuhan stok. Lalu sore harinya aku mencuci pakaian sendiri, atau pergi ke warnet dekat pasar untuk mengetik ulang CV dan melamar kerja online. Aku tak pilih-pilih. Aku daftar jadi penjaga toko, pelayan kafe, bahkan sempat membantu cuci mobil di akhir pekan. Satu hal yang membuatku bertahan adalah tekad. Aku tidak ingin selamanya di titik ini. Aku ingin berdiri, bukan demi membalas, tapi demi diriku sendiri. Aku ingin membuktikan pada dunia bahwa aku bukan perempuan lemah yang pantas dibuang. Aku bukan bayangan. Aku bukan hantu dari rumah tangga yang hancur. Uang mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Aku menabung receh dari hasil membantu Bu Siti, juga dari pekerjaan sampingan lainnya. 1-2 baju kumiliki. Makan tetap 2 kali sehari. Tapi semua kulakukan dengan bangga. Karena semuanya hasil dari tanganku sendiri. Setiap malam, aku mencatat pengeluaran di buku tulis bekas. Aku membuat rencana kecil untuk mandiri. Aku bahkan mulai membaca buku-buku pinjaman dari perpustakaan kecamatan. Buku tentang bisnis, pengembangan diri, bahkan psikologi trauma. Aku mulai mengenali diriku. Aku sadar bahwa luka ini tidak akan sembuh kalau aku terus menutupinya. Aku harus menghadapinya. Dan satu hal yang paling membantuku adalah menulis. Di buku kecil robek, aku menulis semuanya. Tentang rasa sakit, tentang pengkhianatan, tentang malam-malam yang kulalui di gudang rumah mertua dengan isak tertahan, tentang suara Alia tertawa saat Rian mencium pipinya di depan mataku. Semua kutulis. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk mengeluarkan semua racun dari dalam dadaku. Suatu malam,
Aku menulis sebuah kalimat yang kemudian kutandai dengan spidol merah. Aku tidak akan selamanya di bawah. Aku akan berdiri. Bukan demi mereka, tapi demi aku. Dan malam itu, sambil menatap langit gelap dari celah jendela kamar kecil warung kopi Bu Siti, aku sadar, ini adalah awal, bukan akhir. Aku telah kehilangan segalanya, tapi aku masih punya diriku. Dan itu lebih dari cukup untuk memulai. Karena perempuan yang sudah sampai di titik terendah, hanya punya satu arah untuk bergerak, naik. Sudah hampir 2 bulan sejak aku tinggal di kamar kecil belakang warung Bu Siti. 2 bulan yang terasa seperti tahun-tahun penuh luka yang perlahan disulam ulang. Setiap pagi aku bangun dengan bau kopi dan gorengan, menyambut hari dengan tangan yang sibuk, bukan dengan air mata. Aku mulai mengenali pola langit, mengingat nama-nama pelanggan Bu Siti, bahkan mulai bisa tersenyum saat menyapa mereka. Tapi tetap saja, di balik semua itu, ada bagian dalam diriku yang masih menganga. Bagian yang belum sembuh, yang masih menyimpan tanya, mengapa semua itu terjadi padaku? Dan mungkin aku tidak akan pernah mendapat jawabannya, sampai hari itu datang. Hari itu langit sangat cerah. Warung tidak terlalu ramai, hanya beberapa pelanggan tetap yang duduk menikmati kopi. Aku baru saja selesai menyapu teras saat sebuah mobil hitam berhenti di depan warung. Mobil itu bersih, mewah, berplat luar kota. Aku menegakkan tubuh, menyipitkan mata, dan jantungku mendadak berdetak lebih cepat saat pintu terbuka dan seseorang turun dari dalam. Arga. Aku nyaris tak mengenalinya. Lelaki itu berdiri di depan pintu warung dengan kemeja biru tua, celana panjang hitam, dan wajah yang masih sekilas mengingatkanku pada masa lalu. Tapi bukan karena dia mantan kakak iparku. Bukan karena dia adalah kakaknya Alia dan Rian. Tapi karena ekspresi di wajahnya, serius, tegas, tapi sekaligus ragu. Seperti seseorang yang datang bukan untuk menyapa, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang tak pernah selesai. Nadia? Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuatku mematung di tempat. Aku menelan ludah. Kak Arga. Ia mengangguk. Boleh bicara sebentar? Aku menoleh pada Bu Siti yang sedang membersihkan gelas. Beliau mengangguk pelan, menyuruhku pergi dengan isyarat mata yang lembut. Aku pun duduk di bangku panjang di pojok warung. Arga duduk di seberangku. Tidak langsung bicara, hanya menatapku lama. Aku sudah tahu semuanya, katanya akhirnya. Aku mengerutkan kening. Semuanya. Rian, Alia, ibu, perlakuan mereka padamu, semuanya. Aku terdiam, tidak tahu harus senang atau takut. Arga, selama aku menikah dengan Rian, adalah sosok yang jarang pulang ke rumah. Ia sibuk di luar kota, bekerja di perusahaan internasional. Kami tidak dekat, tapi aku tahu dia satu-satunya dari keluarga itu yang tidak pernah bersikap kasar padaku. Namun, aku tak menyangka ia akan mencariku setelah semua hancur. Aku baru tahu semuanya setelah telat. Setelah kamu diusir. Setelah Rian dan Alia melakukan hal yang bahkan sulit aku ucapkan. Suaranya menegang. Aku menggeleng. Sudah tidak penting. Aku sudah tidak ingin tahu lagi tentang mereka. Arga menghela napas panjang. Tapi penting bagiku. Karena kamu tidak pantas menerima semua itu. Dan karena aku bagian dari keluarga yang sudah menyakitimu, aku harus menebusnya. Aku menatap matanya. Mata itu jujur. Tidak seperti Rian. Tidak seperti Bu Rahayu. Tidak seperti Alia. Aku datang ke sini bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk menawarkan sesuatu. Aku diam,
Menunggu. Aku sedang membangun proyek baru di sini. Cabang usaha yang ingin ku pegang sendiri, terpisah dari keluargaku. Aku butuh seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang bukan hanya cakap, tapi juga punya keinginan untuk bangkit. Aku tahu kamu belum punya pengalaman bisnis, tapi aku tahu kamu pekerja keras. Aku bisa ajarkan sisanya. Aku menatapnya lama. Kenapa aku? Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma perempuan gagal yang bahkan ditendang keluar seperti sampah. Justru karena itu, jawabnya tegas. Kamu sudah jatuh dan tidak hancur. Itu artinya kamu kuat. Aku tidak butuh orang sempurna. Aku butuh orang yang bisa bertahan. Aku ingin menolak. Aku ingin bilang bahwa aku tak yakin bisa. Tapi sesuatu dalam nada suaranya, dan dalam caraku sendiri bertahan selama 2 bulan terakhir, membuatku berkata pelan, aku akan coba. Tapi jangan harap aku cepat bisa. Ia tersenyum kecil. Aku nggak berharap cepat. Aku berharap kamu mau mulai. Dan hari itu, aku mulai bekerja lagi. Tapi bukan lagi sebagai pembantu warung. Bukan sebagai perempuan yang mengandalkan sisa belas kasihan. Aku mulai belajar tentang inventaris, tentang manajemen stok, tentang penjualan retail. Arga membimbingku, sabar, rapi, dan profesional. Kami tidak membicarakan masa lalu. Kami fokus pada hari ini. Tapi aku tahu, dari caranya melihatku, ada rasa hormat, ada empati, dan ada semacam janji tak terucap, bahwa aku tidak akan dibiarkan hancur lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah semuanya runtuh, aku melihat masa depan. Bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena aku ingin berdiri tegak, di atas kaki sendiri. Hari-hari setelah pertemuan itu tidak lagi sama. Kehidupan yang semula hanya kujalani dengan pola bangun pagi kerja lelah tidur, kini perlahan berubah. Bukan dalam sekejap, bukan dalam kilatan cerita ala dongeng, tapi perlahan, seperti embun yang setiap hari menyelimuti dedaunan tanpa suara. Aku kini bekerja bersama Arga, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai asisten murahan yang hanya disuruh ini itu tanpa hak bicara, tapi sebagai rekan, sebagai seseorang yang didengarkan, sebagai perempuan yang mulai diberi ruang untuk tumbuh. Toko milik Arga bukan toko besar, tapi ia punya mimpi besar di dalamnya. Ia ingin membangun jaringan bisnis kecil menengah yang sehat, manusiawi, dan jujur. Ia tak sekadar mengejar omzet, ia ingin menciptakan sistem yang adil. Dan entah mengapa, ia ingin aku jadi bagian dari itu. Aku yang bahkan tidak tahu bedanya antara marin bersih dan kotor saat pertama kali memegang buku penjualan. Aku yang bahkan masih takut salah menulis laporan mingguan. Tapi Arga tidak pernah tertawa mengejek. Ia sabar. Ia mengajariku seperti orang dewasa mengajarkan orang dewasa lainnya. Dengan empati. Dengan hormat. Hari demi hari kami bekerja berdua. Kadang hanya saling melempar pandang saat kelelahan. Kadang diam lama karena masing-masing sibuk dengan tugas. Tapi dalam diam-diam itulah, aku mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh. Aku tak bisa menamainya. Bukan cinta. Bukan juga kasihan. Tapi sejenis koneksi yang muncul dari luka yang mirip. Luka karena keluarga. Luka karena dikhianati oleh darah sendiri. Luka karena disalahkan padahal tak pernah meminta apapun. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam saat kami duduk berdua di teras toko setelah semua pekerjaan selesai. Langit mendung. Udara dingin. Dan hanya suara nyamuk dan kipas angin rusak yang menemani. Arga duduk di depanku,
mengenakan kaos polos dan celana training. Wajahnya lelah tapi tenang. Aku sedang menulis laporan keuangan saat ia berkata pelan, nyaris seperti gumaman, "Aku ingin kita menikah." Tanganku berhenti menulis. Suasana hening. Jantungku berdebar pelan. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kalau ia sedang bercanda. Tapi tidak. Tatapannya lurus. Nada suaranya tak berubah. Matanya jujur. Aku nggak sedang melamar dalam arti klise. Ini bukan soal romantisme. Ini soal strategi. Ini soal keadilan, katanya tanpa jeda. Aku menelan ludah. Kamu serius? Iya. Aku ingin membalas keluarga kita. Tapi bukan dengan teriakan. Bukan dengan kekerasan. Tapi dengan fakta. Dengan kenyataan bahwa perempuan yang pernah mereka buang, kini berdiri di sampingku. Jadi istriku. Jadi partnerku. Dan lebih berhasil dari mereka semua. Aku terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Logikaku menjerit, hatiku berontak. Tapi ada bagian lain dalam diriku, bagian yang sudah terlalu lama diam, yang mulai bergerak. Kita bisa kerja sama. Kita bisa bangun bisnis ini sama-sama. Dan jika kamu mau, kita menikah. Secara sah. Di hadapan hukum dan agama. Tanpa cinta pun bisa. Tapi kalau nanti muncul, biarlah jadi bonus. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena aneh. Aku tak pernah menyangka hidupku akan sampai di titik ini. Dilamar oleh kakak mantan suamiku. Dia yang secara teknis seharusnya jadi orang pertama yang membenciku. Tapi kini justru satu-satunya yang mengulurkan tangan bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Aku takut. Aku jujur. Aku juga. Jawabnya cepat. Aku menghela napas. Lama. Kalau aku setuju, aku nggak mau jadi alatmu. Aku bukan pion balas dendam. Aku bukan umpan. Kalau aku setuju, aku ingin berdiri sebagai aku. Nadia. Perempuan yang kalian hina, tapi kini bisa berdiri karena dirinya sendiri. Arga menatapku dalam, lalu mengangguk pelan. Justru itu tujuan utamanya. Aku nggak cari istri untuk status. Aku cari pendamping. Untuk membalas. Untuk tumbuh. Untuk menang. Dan malam itu, tanpa kata, ya, yang eksplisit, kami mulai menenun kesepakatan. Aku tidak langsung menjawab. Tapi kami tahu arah angin sudah berubah. Hari-hari setelahnya berubah drastis. Arga mulai mengajakku ke rapat bersama partner bisnisnya. Ia memperkenalkanku sebagai calon manajer operasional. Ia menyusun proposal pembukaan cabang baru dan menuliskan namaku sebagai pemilik 50%. Ia bahkan menyewakan satu ruko kecil khusus untuk divisi yang akan kupegang, peralatan rumah tangga. Ia menyuruhku membuat logo, memilih konsep branding, bahkan membuka rekening bisnis atas namaku. Dan di balik semua kegiatan itu, kami mulai menyusun satu rencana besar yang tak bisa dibantah siapapun. Pernikahan. Kami tak gegabah. Kami sepakat menikah di kantor kawa kecil, tanpa pesta, tanpa undangan besar. Tapi satu hal tak kami rahasiakan. Kami akan umumkan pernikahan itu lewat media sosial resmi toko, dan tentu saja mengirim undangan fisik langsung ke rumah Bu Rahayu, Rian, dan Alia. Bukan untuk membuat mereka datang, kata Arga, tapi untuk membuat mereka tahu yang mereka hina kini jadi bagian dari keluarganya lagi, tapi berdiri jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Aku tidak membalas. Tapi saat aku menatap undangan yang kami desain bersama, dengan nama lengkapku dan Arga tercetak sejajar dalam huruf tebal,
Aku tahu inilah awal babak baru. Aku bukan lagi perempuan yang diusir malam-malam. Aku bukan lagi istri yang dibuang seperti sampah. Aku adalah calon istri dari Arga. Seorang lelaki yang melihatku lebih dari sekadar mantan menantu dari keluarganya yang kotor. Dan lebih penting dari itu, aku kini melihat diriku sendiri. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku sedang dalam perjalanan menjadi seseorang. Dan rencana kami baru saja dimulai. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. Dalam diam kami menyiapkan semuanya. Bukan pesta besar, bukan gaun berkilauan, bukan balon dan bunga yang menggantung di langit-langit gedung megah, bukan undangan ribuan cetakan dengan nama keluarga yang dipaksa tampil di sampul. Bukan itu yang kami inginkan. Pernikahan ini bukan tentang simbolisme glamor, tapi tentang pembuktian. Pembuktian bahwa luka tak selalu berakhir jadi duka, bahwa perempuan yang diinjak bisa bangkit, bahwa harga diri yang dulu direnggut bisa kembali utuh, jika kita sendiri memilih untuk merebutnya kembali. Kami menikah di sebuah aula kecil milik KUA Kota. Sebuah ruangan sederhana dengan kursi lipat dan meja panjang tempat penghulu membaca ijab kabul. Tak ada hiasan mewah. Hanya sedikit bunga segar di tengah meja, dan sebotol air mineral untuk para saksi. Tapi bagi kami, itu sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Karena hari itu, aku dan Arga tak hanya saling menerima sebagai pasangan, tapi juga sebagai sekutu. Sekutu dalam pertarungan. Sekutu dalam kebangkitan. Sekutu dalam sebuah misi besar yang lahir bukan dari cinta picisan, tapi dari luka, dari kehormatan yang telah direbut paksa. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, tanpa make up tebal, tanpa aksesoris mencolok. Rambutku disanggul rapi, wajahku bersih, dan mataku tenang. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan, hanya ketegasan. Sementara Arga tampil elegan dalam jas abu-abu, berdiri tegak di hadapan penghulu, menyebut namaku dengan lantang saat ijab kabul diucapkan. Suaranya tegas, tidak bergetar sedikit pun. Dengan mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia 5 gram, saya nikahkan Nadia. Dan ketika aku mengucapkan, sah, dunia di luar sana mungkin masih tak tahu bahwa pada detik itu, seorang perempuan yang pernah diseret keluar dari rumah mertua seperti sampah, kini telah kembali, bukan sebagai pengemis cinta, tapi sebagai istri dari lelaki yang berdiri di atas nama keluarga yang sama, namun memilih berpihak pada keadilan. Arga menggenggam tanganku setelah acara selesai. Tidak erat, tapi cukup untuk memberiku kekuatan. Di matanya, tidak ada senyum berlebihan, tapi ada hormat, ada pengakuan. Dan aku menyadari, kadang cinta tak harus hadir sebagai bunga. Kadang ia tumbuh sebagai batu pondasi, diam, kokoh, dan tahan dari guncangan. Kami tidak mengundang banyak orang. Hanya beberapa kerabat dekat Arga yang memang mengenal kami, beberapa karyawan toko yang ikut menyaksikan sejak awal perjalanan kami. Tapi satu hal yang kami pastikan, undangan dikirim langsung ke tangan Bu Rahayu, Rian, dan Alia. Dengan alamat lengkap, dengan nama mereka dicetak besar-besar, dan dengan catatan kecil. Dengan ini kami mengundang Anda untuk menyaksikan pernikahan Arga, putra pertama Ibu Rahayu, dengan Nadia, mantan menantu Anda. Reaksinya, kami tak perlu menebaknya. Karena hanya berselang 2 jam setelah undangan dikirim oleh kurir profesional, ponsel Arga langsung berdering. Ia menatap layarnya sejenak sebelum berkata, "Ibu." Ia angkat panggilan itu. Aku duduk di seberang, mengamati. Suara Bu Rahayu langsung terdengar melengking dari seberang. "Apa kau sudah gila, Arga? Kau mau menikahi bekas istri adikmu sendiri?"
Apa kau mau memalukan keluarga ini lebih dalam lagi? Apa kau tak tahu dia itu perempuan penuh aib? Arga menjawab pelan, tenang, dan sangat dingin. Justru karena aku tahu siapa dia, Bu. Karena aku tahu siapa yang sebenarnya penuh aib dalam keluarga ini. Dan karena aku tahu, perempuan ini jauh lebih berharga dari yang kalian pikirkan. Aku bukan mempermalukan keluarga. Aku hanya menyelamatkan harga diri seseorang yang selama ini kalian robek tanpa ampun. Klik. Panggilan berakhir. Beberapa jam kemudian, Alia mengirim pesan pribadi ke ponselku. Panjang. Isinya campuran sindiran dan hinaan. Ia menuduhku menjebak Arga. Ia bilang aku perempuan tak tahu malu. Ia bilang aku hanya ingin membalas dendam. Dan untuk pertama kalinya, aku balas pesannya. Hanya satu kalimat. Terima kasih, Alia. Tanpa kamu, aku tak akan pernah tahu betapa berharganya diriku. Lalu ku blokir nomornya. Rian? Diam. Tidak menghubungi sama sekali. Tapi aku tahu ia tahu. Karena teman lama kami, yang kebetulan juga tahu cerita kami dari awal, mengirimkan tangkapan layar status Rian malam itu. Beberapa orang menikah untuk cinta. Beberapa untuk tujuan lain. Tapi semua akan kembali pada karma. Aku tertawa kecil membaca itu. Karma? Rian bicara tentang karma? Lelaki yang meniduri adik kandungnya sendiri, lalu membuang istri sahnya tanpa rasa malu, kini merasa dirinya korban karma? Ironi. Setelah pernikahan, kami pulang ke rumah kecil sewa di belakang toko. Arga menata ulang rumah itu agar cukup nyaman untuk kami berdua. Tidak besar, tapi hangat. Tidak mewah, tapi tenang. Dan yang paling penting, tidak ada cemooh. Tidak ada ejekan. Tidak ada perempuan lain yang duduk di ranjang sambil tertawa di hadapan kita. Aku tidur malam itu sebagai istri sah. Tapi lebih dari itu, aku tidur malam itu sebagai perempuan yang kembali berdiri, yang kini memegang kendali penuh atas hidupnya. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Karena setelah ini, aku akan balas semuanya. Tapi bukan dengan membentak. Aku akan balas mereka dengan suksesku, dengan senyumku, dengan kejayaanku. Mereka akan menyaksikan setiap langkahku. Mereka akan melihatku setiap hari, bukan karena mereka mencariku, tapi karena aku akan ada di mana-mana. Di media, di baliho, di tempat-tempat terhormat, di ruang-ruang yang bahkan mereka tak bisa jangkau. Karena inilah titik awal. Pernikahan ini bukan akhir dari luka, tapi awal dari kemenangan. Aku pikir, setelah menikah, hidup akan melambat sedikit. Aku pikir aku bisa menghela napas lebih panjang, menikmati kemenangan kecil ini, membiarkan diriku tenang setelah badai yang panjang. Tapi ternyata, pernikahan ini bukan akhir cerita. Justru baru permulaan. Karena sejak hari aku menjadi istri Arga, dunia menatapku dengan cara baru, sebagian dengan kagum, sebagian dengan curiga, dan sebagian lagi dengan benci yang tak bisa disembunyikan. Pagi pertamaku setelah menikah tak diisi dengan bunga dan sarapan di tempat tidur seperti dalam drama picisan. Kami bangun lebih pagi dari biasanya. Arga menyeduh kopi, aku menyiapkan roti, lalu kami duduk berdua di teras rumah sempit di belakang toko, membicarakan strategi pemasaran. Itulah cara kami menjalani rumah tangga. Saling bahu-membahu, saling merancang masa depan. Bukan dengan janji manis atau kata-kata gombal, tapi dengan angka, rencana, dan tindakan nyata. Beberapa hari setelah pernikahan, Arga mengumumkan di media sosial resmi toko kami bahwa aku, Nadia,
resmi menjadi mitra dan istri dari owner bisnis. Unggahan itu sederhana, hanya menampilkan kami berdua di depan toko dengan senyum tenang, dan caption yang ditulis Arga sendiri. Setiap luka bisa berubah jadi kekuatan. Selamat datang partner baru, istri yang juga pendiri sayap kedua toko ini. Bersama kita bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk menebus martabat. Dan ledakan pun terjadi. Komentar membanjiri. Puluhan, ratusan. Beberapa memberi selamat. Banyak juga yang mencibir. Beberapa bahkan mengenalku dari masa lalu, menuliskan komentar bernada sarkas. Itu mantan istrinya Rian ya? Serius nikah sama kakaknya? Gila sih, ini drama sinetron asli. Hidup penuh kejutannya. Dulu ditendang, sekarang malah jadi nyonya besar. Tapi aku tidak membalas. Aku diam. Karena dalam diamku, aku tahu, aku sedang tumbuh. Dan ketika kamu tumbuh, kamu tak akan sempat menjawab mereka yang tertinggal di bawah. Arga mulai memberiku wewenang penuh untuk membuka unit bisnis kedua. Toko perlengkapan rumah tangga dengan brand baru, Nara, singkatan dari nama kami, Nadia, Arga. Aku menggagas konsep tokonya, produk premium, desain estetik, harga terjangkau. Kami menyasar pasar wanita urban dan ibu rumah tangga muda. Aku belajar banyak soal branding, logo, katalog, campaign promosi. Setiap malam aku mencoret-coret sketsa. Siang hari aku turun langsung ke lapangan, bicara dengan vendor, memilih produk, memotret, menulis copywriting sendiri. Hari-hariku kembali sibuk. Tapi kali ini, bukan untuk keluarga yang tidak menghargai jerih payahku. Kali ini aku sibuk untuk membangun kerajaan kecilku sendiri. Sebuah ruang di mana suaraku didengar. Ideku dijalankan, dan namaku dicantumkan sebagai pemilik. 3 bulan setelah Nara resmi dibuka, kami mulai mendapat momentum. Salah satu influencer lokal membagikan pengalamannya belanja di toko kami. Videonya viral. Dalam semalam, akun Instagram toko naik 20.000 followers. Orderan membanjiri. Kami kewalahan. Aku menangis malam itu, bukan karena lelah, tapi karena bahagia. Di tengah tumpukan order dan tangisan haru, Arga memelukku dari belakang. Ia tak berkata apa-apa, tapi genggamannya cukup menjelaskan, "Aku bangga padamu." Dan hari-hari setelah itu, menjadi sejarah. Nara tampil di beberapa media lokal. Aku diundang jadi narasumber di talk show UMKM. Banyak yang mengangkat kisahku sebagai perempuan yang bangkit dari pengkhianatan dan membangun bisnis bersama suami barunya. Wajahku mulai muncul di artikel, di thumbnail YouTube, bahkan di selebaran seminar wanita. Tapi aku tetap tenang. Aku tak terbang. Karena aku tahu, aku belum selesai. Masih banyak luka yang belum sembuh. Masih banyak harga diri yang belum kutebus. Dan yang paling penting, aku tahu, di balik layar, ada orang-orang yang mulai merasa panas. Bu Rahayu, Alia, Rian. Mereka diam. Tapi aku tahu mereka memperhatikan. Aku tahu mereka membaca, menonton, mengintip. Karena dalam beberapa kesempatan, aku melihat akun anonim yang mengikuti kami. Komentar-komentar sindiran halus di postingan bisnis. Seseorang bahkan sempat memesan barang lalu membatalkannya dengan komentar, "Lucu ya, toko mantan menantu yang dulu ditendang jadi viral sekarang." Tapi aku tidak membalas. Karena aku tahu, semakin tinggi aku berdiri, semakin lemah suara mereka di bawah. Dan yang paling membanggakan dari semua ini adalah,
Aku tak pernah mengemis maaf dari mereka. Tak pernah minta dihormati. Tak pernah datang untuk menjilat luka. Aku hanya berjalan terus ke depan. Dan dalam diam yang tenang itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasa selama ini. Harga diri. Untuk pertama kalinya, aku tahu rasanya berdiri di atas kaki sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tahu bagaimana rasanya tidak meminta disayangi, karena aku sudah menyayangi diriku sendiri. Dan di sisi Arga, bukan sebagai bayang-bayang masa lalu, tapi sebagai mitra setara, aku tahu, aku telah kembali menjadi manusia sepenuhnya. Dan perang ini baru saja dimulai. Dulu, aku selalu berdiri di sudut, di balik pintu, di pinggir meja makan, di ujung kasur sempit di kamar gudang. Aku belajar diam. Aku diajari menyusutkan diri agar tidak terlihat, agar tidak dianggap menyusahkan. Aku hidup dalam bayang-bayang, hanya menghidupkan orang lain, dan mematikan diriku sendiri. Tapi kini, hidup berbalik. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku jadi sorotan. Bukan karena aib, tapi karena pencapaian. Beberapa minggu setelah video viral tentang Nara mencuat, wartawan lokal datang ke toko. Wartawati muda, mengenakan blazer krem, membawa buku catatan, wajahnya semangat. "Bu Nadia." Aku mengangguk pelan. "Saya dari media jurnal usaha. Kami ingin wawancara sebentar. Jika ibu bersedia." Kami tertarik mengangkat kisah ibu yang katanya dulunya istri dari keluarga ya. Maaf, korban ketidakadilan dan sekarang bangkit luar biasa. Aku menatapnya. Ada jeda. Sekian detik aku menimbang. Lalu kuangguk. Wawancara berlangsung 20 menit. Sederhana, tapi tajam. Ia bertanya soal perjuanganku setelah dikhianati, tentang pernikahanku dengan Arga, tentang bagaimana aku mengelola emosi dan memilih jalur pembangunan daripada balas dendam frontal. "Apa yang membuat ibu tetap waras ketika dihancurkan habis-habisan?" tanya wartawan itu. Aku terdiam, lalu berkata pelan, "Karena kalau aku ikut hancur, berarti mereka menang. Dan aku bukan perempuan yang suka kalah." Artikel itu terbit 3 hari kemudian. Judulnya mencolok. "Dulu diinjak, kini bangkit. Nadia, perempuan yang menikahi kakak mantan suaminya dan bangun usaha dari nol." Artikel itu menyebar cepat. Di grup WhatsApp komunitas UMKM, di forum ibu-ibu online, bahkan di TikTok. Banyak yang memujiku, banyak juga yang sinis. Tapi satu hal pasti, aku dilihat. Dan untuk perempuan yang selama bertahun-tahun hanya dianggap bayangan, itu berarti dunia. Aku mulai mendapat undangan sebagai narasumber seminar kewirausahaan. Diundang menjadi pembicara tamu di kampus swasta. Diinterview di radio lokal. Bahkan, produser acara TV komunitas menghubungiku, ingin membuat liputan khusus. Tapi sorotan itu bukan tanpa tekanan. Aku mulai dibicarakan di belakang. Beberapa mantan tetangga dari lingkungan rumah Rian menyebarkan gosip bahwa aku hanya menunggangi nama Arga. Bahwa aku perempuan licik yang menjerat kakak ipar karena gagal mempertahankan rumah tangga dengan sang adik. Bahkan ada akun anonim di media sosial yang mengunggah potongan foto lamaku. Foto saat aku masih kurus, dekil, dengan caption menghina. "Ini kok bisa jadi pengusaha ya? Dulu numpang di rumah orang, sekarang nyolot." Aku melihat unggahan itu di tengah malam. Sambil menatap layar ponsel dalam kamar gelap. Aku tak menangis. Tapi aku menatap fotoku sendiri. Wajahku yang dulu lemah, linglung, bingung, dan merasa aneh. Bukan karena hinaan mereka.
Tapi karena aku tidak mengenali lagi perempuan itu, aku sudah berubah. Dan karena aku sudah berubah, tidak ada satupun hinaan yang bisa menyentuhku lagi. Tapi malam itu juga aku tahu, mereka mulai resah. Arga mendekat saat melihat wajahku tegang. Mereka mulai panik ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Itu tandanya kita di jalur yang benar. Malam itu kami menyusun rencana baru. Arga ingin memperluas jangkauan toko online, membuka kerja sama reseller, membentuk komunitas pembina UMKM wanita. Dan aku ingin membuat satu proyek yang lebih dari sekadar bisnis. Aku ingin membuat platform pembelajaran digital untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bisa bangkit, sama sepertiku. Apa namanya? Tanya Arga. Aku tersenyum. Namira. Nadia untuk perempuan mandiri dan berdaya. Proyek ini awalnya kecil. Hanya 3 kelas daring gratis per bulan. Tapi pelan-pelan, banyak yang bergabung. Aku mulai membagikan kisahku, tanpa menyebut nama. Hanya potongan-potongan luka, disulap menjadi pelajaran. Dan entah mengapa, itu membuatku semakin kuat. Dan saat itulah, telepon dari masa lalu datang. Nomor tak dikenal. Tapi aku mengenal nada suaranya. Pelan, terbata, dan sangat tidak percaya diri. Nadia, ini aku, Rian. Aku terdiam. Suara itu, yang dulu pernah menjadi lagu dalam hidupku, kini hanya terdengar seperti gema dari lorong waktu yang jauh. Aku lihat kamu di artikel. Aku lihat kamu di TV. Aku tak menjawab. Aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Aku nyesel. Semuanya. Aku menghela napas pelan, lalu menjawab, maaf, Rian. Aku bukan Nadia yang kamu kenal dulu. Nadia yang bisa kau tinggalkan di gudang rumahmu. Nadia yang kau abaikan saat hancur. Nadia yang kau anggap tak berarti. Ia diam. Sekarang aku tak menunggumu menyesal. Karena aku sudah menang. Bahkan sebelum kamu tahu aku pantas diperjuangkan. Lalu aku memutus panggilan. Bukan dengan dendam, tapi dengan penuh kemenangan. Hari itu aku berdiri di balkon rumah kecilku. Melihat ke jalan raya. Mobil-mobil lalu lalang. Aku memejamkan mata. Menghirup napas dalam-dalam. Dan tersenyum. Karena hari itu aku sadar. Aku bukan cuma sorotan. Aku adalah pusat panggung. Dan orang-orang yang dulu menertawaiku, kini hanya bisa menatap dari jauh. Dalam diam. Dalam sesal. Versi super panjang. Emosional. Mendetail. Padat tanpa spasi lebar. Pagi itu berbeda. Langit kelabu, udara berat, dan entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Bukan firasat buruk, bukan pula ketakutan, tapi semacam getaran di dada, pertanda bahwa masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk datang mengetuk pintu, membawa wajah-wajah lama yang pernah menoreh luka. Dan dugaanku tak meleset. Saat aku baru selesai membuka toko, seorang stafku datang terburu-buru. Bu Nadia, ada yang nyari ibu di luar. Dia duduk di bangku depan. Katanya mau bicara 4 mata. Aku mengernyit. Siapa? Stafku ragu-ragu. Dia, ngaku adik mantan suami ibu. Namanya Alia. Darahku seketika membeku. Nama itu masih menoreh luka meski kini aku sudah berada jauh di atasnya. Aku berjalan pelan ke arah pintu toko. Dan di sanalah dia. Duduk di bangku besi depan toko.
Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Jaket lusuh membungkus tubuhnya, dan di sampingnya hanya ada tas kain usang yang tampak seperti milik orang yang tak lagi punya rumah. Aku berdiri beberapa meter darinya, tak berkata apa-apa. Ia menoleh. Tatapan kami bertemu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Alia tak lagi angkuh. "Kak," suaranya parau, pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tidak menjawab, hanya berdiri, menatapnya dari atas ke bawah. Perempuan yang dulu dengan pongah merebut suamiku, menghancurkan harga diriku, membentakku seolah aku pembantu, kini duduk menunduk, menatapku dengan mata memohon. Dunia memang pandai membolak-balikan peran. Ia menunduk, menarik napas, lalu mulai bicara. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Semua udah berantakan. "Kak," Rian ninggalin aku. Setelah semua yang kami lakukan, dia malah pergi. Selama ini dia selingkuh juga sama perempuan lain. Aku hamil 2 kali dan digugurkan. Sekarang dia hilang. Nggak bisa dihubungi. Rumah disita. Ibu juga udah nggak mau ngakuin aku. Aku diam, membiarkannya mengurai satu demi satu benang kusut hidupnya yang kini membelitnya sendiri. Aku salah. Aku tahu. Dulu aku kejam. Dulu aku menghina kakak. Aku iri. Kakak terlalu baik. Rian dulu sayang kakak. Aku benci lihat itu. Aku pikir kalau aku rebut dia, aku bisa bahagia. Tapi ternyata, aku malah menghancurkan diriku sendiri. Suara Alia pecah. Ia menangis. Bukan tangis manipulatif yang dulu sering ia buat saat ingin mencari simpati ibu mereka, tapi tangis asli. Tangis putus asa. Tangis dari seorang perempuan yang benar-benar sudah kehilangan segalanya. Wibawa, harga diri, cinta, keluarga, hidup. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kak, kakak satu-satunya orang yang mungkin masih bisa ngerti aku. Aku menarik napas dalam, menatap wajahnya yang kini penuh sisa air mata, bibir pecah, mata sembab. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sanggup melihat musuhku di titik terendah dan tetap berdiri dengan kebencian? Jawabannya, tidak. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah terlalu kuat untuk membenci. Aku duduk di sebelahnya, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk ia tahu bahwa aku mendengarkannya. Kamu tahu, Al, dulu waktu aku menangis di kamar sempit di rumah itu, kamu tertawa dengan Rian di atas ranjang yang sama. Kamu menatapku dengan jijik, dengan senyum seolah aku tak pantas hidup. Kamu menyuruhku keluar, mengatakan aku cuma beban. Kamu bilang aku kampungan, lemah, bodoh. Tapi hari ini kamu duduk di sini, dengan baju lusuh, dengan wajah penuh sisa luka, dan meminta padaku, perempuan yang dulu kamu tendang, untuk jadi satu-satunya harapanmu. Ia mengangguk, menangis lebih keras. Aku memaafkan kamu, kataku. Ia menoleh cepat. Apa? Aku memaafkan kamu, bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku tak ingin memelihara luka yang sudah tak berguna. Tapi ingat, Al, memaafkan bukan berarti aku akan mengulangi hubungan yang dulu. Kamu tidak akan tinggal di rumahku. Kamu tidak akan bekerja di tempatku. Tapi aku akan bantu kamu berdiri. Dengan caraku. Dari jauh. Secukupnya. Ia mengangguk cepat. Apa saja, Kak. Aku cuma butuh kesempatan. Dan hari itu juga,
Aku menghubungi jaringan Namira. Aku minta salah satu timku mengarahkan Alia untuk ikut pelatihan dasar, bukan sebagai adik pendiri, tapi sebagai peserta biasa. Aku tidak ingin ia dapat jalur khusus. Aku ingin ia belajar dari awal, agar ia tahu semua orang bisa bangkit, tapi tidak ada jalan pintas menuju harga diri. Malamnya, Arga menatapku lama. Kamu yakin keputusanmu benar? Aku mengangguk. Aku tidak akan membiarkan dia dekat. Tapi aku juga tak akan membiarkannya jatuh dan diseret lebih jauh. Karena jika kita hanya membalas dengan sikap mereka, kita tak lebih baik dari mereka. Dan malam itu, aku tidur dengan dada yang jauh lebih ringan. Karena aku tahu, dendam sejati bukan tentang membalas luka, tapi tentang berdiri cukup tinggi hingga kita bisa menatap mereka dari atas, dengan tenang, tanpa kebencian, hanya dengan satu keyakinan. Kita sudah menang. Versi jauh lebih panjang, emosional, sangat mendetail, padat tanpa spasi lebar. Aku tidak tahu harus merasa apa ketika nama itu kembali disebut di hadapanku. Bu Rahayu. Mertua yang dulu menyuruhku bangun pukul 4 pagi hanya untuk menanak nasi dan membersihkan kamar mandi dengan sikat gigi bekas. Mertua yang memperlakukanku lebih buruk dari pembantu, yang bahkan tak malu menyuruhku menyapu sambil memaki, menyindirku sebagai peliharaan yang tak tahu diri. Mertua yang mengatakan aku hanya numpang hidup. Sekarang, katanya, dia jatuh sendiri. Terlunta, kehilangan segalanya. Awalnya aku tak percaya, tapi informasi itu datang dari 3 arah berbeda. Dari tetangga toko, dari mantan tetanggaku dulu, bahkan dari salah satu staf Namira yang tanpa sengaja melihat Bu Rahayu berjualan gorengan di pinggir pasar dengan tampang letih dan tangan yang gemetar saat memberikan uang kembalian. Ia tak lagi mengenakan baju batik mahal seperti dulu. Rambutnya tak disanggul rapi. Wajahnya jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Aku tadi ngeliat Bu Rahayu. Bu, ujar stafku ragu. Saya yakin itu dia. Tapi dia kelihatan hancur. Aku hanya menjawab dengan satu kalimat. Biarkan semesta menyelesaikan pekerjaannya. Tapi semesta belum selesai. Sore itu, saat aku selesai mengisi seminar daring untuk komunitas UMKM wanita, aku membuka pintu belakang toko dan mendapati sosok yang tak pernah kuduga akan berdiri di sana. Bu Rahayu, berdiri di bawah bayangan dinding, membawa kresek putih di tangan, mengenakan sandal karet usang, dengan tatapan yang tak lagi setajam dulu, tapi hampa. Mata yang tidak menangis, karena mungkin sudah kering air matanya. Ia berdiri mematung seperti hantu masa lalu yang akhirnya kehabisan tempat untuk bersembunyi. Nadia, suaranya lirih, kecil, tak lagi terdengar seperti komando dari seorang ratu rumah. Lebih seperti ratapan dari seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya. Aku diam. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena tubuhku langsung mengingat semua trauma yang pernah ia timbulkan. Suara piring pecah, lemparan handuk kotor, ucapan, perempuan kampungan seperti kamu hanya pantas hidup di lantai belakang. Tapi sekarang, dia berdiri seperti bayangan yang patah. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, katanya pelan. Aku tetap diam. Rian sudah lama tidak pulang. Entah di mana. Alia meninggalkan aku begitu saja. Pergi entah ke kota mana. Rumah sudah disita. Hutang banyak. Aku sakit. Jual gorengan pun gak cukup buat bayar kontrakan. Aku datang ke sini bukan untuk menuntut apa-apa. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku manusia. Nat, aku manusia yang sedang sekarat, dan aku butuh pertolongan. Tanganku mengepal pelan. Aku menarik napas panjang.
Inilah wanita yang dulu menyebutku beban keluarga. Yang berkata aku tidak pantas menyandang nama keluarga mereka. Yang menyuruhku tidur di gudang saat aku demam 39 derajat. Yang mengusirku dengan satu kalimat tajam. Keluar dari rumah ini. Dasar pelacur gagal. Dan kini dia berdiri, meminta uluran tangan dari perempuan yang dulu ia injak. Aku bisa saja tertawa puas. Aku bisa menutup pintu, menyuruhnya pergi, menganggap semua ini karma. Tapi aku tidak melakukannya. Karena aku sudah bukan perempuan yang sama. Luka-luka yang dulu menempel di tubuh dan batinku kini telah membentuk dinding. Dinding yang kuat. Dinding yang membuatku tahu, aku sudah di atas. Kenapa ibu datang ke sini? Tanyaku dingin. Karena tak ada tempat lain, jawabnya sambil tertunduk. Aku bukan datang untuk mengemis. Aku tahu, aku sudah terlalu jahat. Tapi aku sudah tua. Nat, aku lapar. Aku sendirian. Aku minta maaf. Maaf. Kata yang tak pernah keluar dari bibirnya selama aku tinggal di rumah itu. Selama bertahun-tahun, ia menganggapku bukan manusia. Dan kini, ia menyerah. Bukan karena aku menuntut, tapi karena hidup tak lagi menyisakan pilihan untuknya. Apa ibu datang karena merasa bersalah? Atau karena sudah tidak punya pilihan? Tanyaku tajam. Ia tak bisa menjawab. Aku memaafkan ibu, kataku akhirnya. Tapi bukan karena ibu pantas dimaafkan. Aku memaafkan ibu karena aku sudah tidak ingin menyimpan kebencian. Karena aku hidup bukan dengan dendam, tapi dengan pembuktian. Dan aku sudah membuktikan, aku bisa bahagia, tanpa perlu menginjak balik orang yang dulu menindasku. Air mata mengalir di pipinya. Tapi aku tak bergerak. Aku tidak akan membawa ibu tinggal bersamaku. Aku tidak akan merawat ibu seperti anak sendiri. Tapi aku akan bantu. Kontrakan ibu akan kubayar setahun ke depan. Makanan akan dikirim tiap pekan. Obat-obatan akan dijamin oleh tim Namira. Tapi lebih dari itu, jangan harap apapun. Ia mengangguk lemah. Aku terima. Terima kasih. Bukan terima kasih yang kubutuhkan, tapi pengakuan bahwa ibu pernah keliru, dan bahwa ibu tahu aku tidak seperti yang selama ini ibu katakan. Ia menunduk dalam. Iya, Nat, kamu bukan beban. Kamu bukan kampungan. Kamu bukan menantu gagal. Kamu, perempuan kuat yang ibu hina karena iri. Maafkan ibu. Aku menatapnya lama. Kata-kata itu tidak menghapus semua luka, tapi cukup membuatku menutup lembaran masa lalu dengan kepala tegak. Pulanglah, Bu, ucapku. Istirahatlah. Karena kini, aku sudah berdiri, dan ibu tak bisa menyentuhku lagi. Saat tubuh renta itu menjauh, langkahnya gontai, pundaknya turun, wajahnya muram. Aku tahu, inilah akhir dari penghakiman batin yang selama ini kuperjuangkan. Aku tidak menang dengan membalas. Aku menang karena aku hidup lebih baik dari orang-orang yang ingin menjatuhkanku. Aku menang karena aku kini tak perlu lagi membuktikan apapun. Dunia sudah melihat. Dan malam itu aku menulis satu kalimat di jurnalku. Kemenangan terbaik bukan saat musuhmu hancur, tapi saat kamu tak lagi peduli mereka menangis atau tidak. Karena kamu sudah terlampau tinggi untuk menoleh ke bawah. Versi super panjang, penuh emosi, padat tanpa spasi berlebih, puncak pengakuan dan cinta. Terkadang, hidup memberi kita kemenangan bukan dalam bentuk sorak-sorai atau tepuk tangan yang riuh, tapi dalam bentuk keheningan penuh pengakuan. Diam yang berbicara lebih keras dari teriakan.
Tatapan mata yang berubah dari meremehkan menjadi menghargai. Dan hari itu, aku menyaksikan kemenangan itu datang. Bukan sebagai perempuan yang membalas, tapi sebagai perempuan yang dipeluk oleh dunia karena telah bertahan. Aku sedang menyusun materi kelas Namira saat ponselku bergetar. Sebuah email masuk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Subjeknya, undangan sebagai penerima penghargaan perempuan inspiratif nasional. Aku membacanya 3 kali. Tanganku gemetar. Surat itu resmi, lengkap dengan tanda tangan dan stempel. Aku diundang ke Jakarta untuk berdiri di panggung nasional, untuk menerima penghargaan karena kiprahku dalam membangun komunitas pembinaan perempuan pasca trauma, menciptakan ratusan lapangan kerja UMKM, serta perjalananku yang dianggap sebagai simbol ketahanan, keberanian, dan kebangkitan. Butuh waktu 5 menit bagiku untuk duduk, dan 1 jam untuk benar-benar menyadari, aku dilihat, aku dihargai, aku tidak lagi bayangan, aku pusat cahaya. Arga membacanya dengan mata berbinar. Kamu pantas, lebih dari pantas. Kami berangkat bersama ke Jakarta. Aku mengenakan kebaya biru tua yang elegan, sederhana, tapi penuh wibawa. Rambutku disanggul modern, wajahku dipulas tipis. Di dada kiriku tertempel pin kecil bertuliskan, Nadia Narak Namira Founder. Gedung tempat acara diadakan besar. Dihadiri pejabat, aktivis, tokoh masyarakat, media. Saat namaku dipanggil ke panggung, aku melangkah perlahan, namun pasti. Di layar besar terpampang perjalanan hidupku, bukan aib, tapi proses. Dari seorang istri yang dikhianati dan diusir, hingga menjadi pengusaha dan pelopor gerakan perempuan berdaya. Saat aku menerima plakat kristal bening itu, semua kamera mengarah padaku. Dan di detik itu, aku tidak berpikir tentang Rian, atau Alia, atau Burahayu. Aku tidak berpikir tentang luka. Aku hanya berpikir, inilah aku, inilah diriku. Sepenuhnya, aku menyampaikan pidato singkat. Tak ada air mata, hanya suara yang tegas dan jernih. Dulu saya berpikir bahwa perempuan hanya punya 2 pilihan, diam atau melawan. Tapi ternyata, ada pilihan ketiga, bertahan. Dan dalam bertahan itulah saya membangun. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan yang disakiti tidak akan selamanya menjadi korban. Usai acara, kami kembali ke hotel. Arga tak banyak bicara, tapi malam itu, ia duduk di balkon kamar kami, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap. Nat, katanya tiba-tiba, selama ini aku menahan sesuatu. Aku menoleh. Jantungku berdegup pelan. Awalnya aku menikah denganmu karena rencana. Karena aku ingin melindungi harga dirimu. Karena aku ingin menampar wajah keluargaku yang busuk. Tapi makin hari, aku sadar aku jatuh cinta. Bukan pada idemu, tapi pada keberanianmu. Pada caramu bangkit. Pada caramu berdiri di atas luka tanpa harus menunjukkannya. Dan hari ini, saat kamu berdiri di panggung itu, aku tahu aku tak bisa lagi berpura-pura. Aku terdiam. Lama. Lalu pelan, aku berjalan ke arahnya. Duduk di sampingnya. Menggenggam tangannya yang dingin. Arga, kataku pelan. Aku juga takut bicara soal cinta. Karena cinta yang dulu, justru yang menghancurkanku. Tapi kamu bukan luka. Kamu adalah tangan yang membalutku dengan tenang. Kamu adalah bukti bahwa cinta bukan selalu ledakan.
tapi bisa jadi keheningan yang merawat. Dan kalau kamu tanya sekarang, ya, aku juga cinta kamu. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya genggaman erat dan mata yang saling menatap. Tapi di malam yang tenang itu, cinta akhirnya hadir. Bukan karena dendam, tapi karena perjalanan panjang yang membuat kami saling menemukan. Dan ketika kami kembali ke rumah kecil kami di kota, disambut staf yang berjejer memberi selamat, bunga dari komunitas, dan tumpukan surat undangan seminar nasional, aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari kehidupan baru. Kehidupan yang dulu hanya bisa kupikirkan sambil menangis di kasur gudang rumah mertua. Kini, jadi kenyataan. Versi super panjang, mendalam, reflektif, penuh emosi, padat tanpa spasi lebar. Langkah demi langkah menuju masa depan akhirnya terasa lebih ringan. Bukan karena beban hidupku berkurang, tapi karena kini aku tak lagi berjalan dengan luka yang kupendam sendirian. Luka itu sudah lama terbuka, sudah lama kujahit dengan tangan sendiri, dan kini mulai sembuh, menjadi bekas. Tapi bekas itu bukan untuk disembunyikan. Bekas itu ingin kuabadikan sebagai bukti, sebagai pelajaran, sebagai warisan. Sejak menerima penghargaan nasional itu, banyak pesan masuk dari perempuan-perempuan yang tak kukenal, dari akun anonim yang hanya menulis, "Kak, aku membaca kisahmu. Aku juga pernah dibuang. Aku juga pernah jadi istri yang dihinakan. Tapi setelah melihat kakak, aku ingin hidup lagi." Ada yang mengirimkan kisah mereka tentang pernikahan penuh kekerasan, tentang mertua yang menyiksa mental, tentang suami yang bermain api dengan saudara kandung sendiri. Ada yang bahkan sampai mengatakan bahwa niat bunuh dirinya terhenti karena melihat fotoku berdiri di panggung penghargaan sambil tersenyum tenang. Saat itulah, aku tahu, kisah ini tidak boleh berhenti di kepalaku. Aku harus menuliskannya. Bukan untuk tenar, bukan untuk viral, tapi untuk mewariskan sesuatu yang lebih dalam, harapan. Malam-malamku kini berubah. Setelah toko tutup dan seminar daring selesai, aku duduk di depan laptop. Jari-jariku menari di atas keyboard, menuliskan setiap detail yang dulu hanya kutangisi dalam diam. Setiap babku pecah dalam rasa. Bab tentang pengkhianatan, tentang malam saat aku melihat Alia dan Rian di tempat tidur kami, tentang ruang sempit gudang belakang, tentang malam-malam tanpa makan, tapi harus bangun lebih pagi demi menyetrika pakaian ibu mertua yang bahkan tak pernah berterima kasih. Aku menulis semua, bukan dengan emosi, tapi dengan kejujuran. Arga tahu aku sedang menulis. Tapi ia tidak pernah mengintervensi. Ia hanya sesekali bertanya, "Kamu butuh waktu sendiri?" Dan saat aku mengangguk, ia akan diam di ruangan lain, memberiku ruang untuk mengurai masa lalu. "Apa kamu gak takut buku ini akan membuat mereka malu?" tanya Arga suatu malam. Aku menoleh dan menjawab tenang, "Kalau mereka malu, itu artinya mereka sadar. Dan itu hal baik. Karena kesadaran adalah awal dari perubahan. Tapi kalau mereka marah, berarti mereka masih menolak kebenaran. Dan itu bukan tanggung jawabku." Aku menamai buku itu. Aku tak dibuang. Aku menikahi kakak iparku dan berdiri di atas luka yang mereka buat. Editor dari penerbit besar menyambut hangat naskahku. "Ini bukan cuma kisah. Ini perlawanan dalam bentuk paling anggun," katanya. Aku tak tahu kata-kataku bisa berdampak sejauh itu. Tapi rupanya, suara hati yang tulus memang mampu menembus dinding yang paling tebal. Buku itu dirilis 6 bulan kemudian. Dalam waktu 3 minggu, cetakan pertama habis.
Cetakan kedua naik dalam sebulan. Aku mulai diundang ke talk show televisi, menjadi bintang tamu di podcast para tokoh feminis. Wajahku kembali muncul di layar publik, tapi kali ini bukan sebagai subjek penderita, melainkan sebagai narator kemenangan. Di salah satu sesi wawancara, host bertanya, apa yang ingin Mbak Nadia sampaikan pada perempuan yang sedang merasa hancur hari ini? Aku tersenyum, menatap kamera, lalu berkata, kamu bukan rusak, kamu sedang dibentuk. Dan saat bentukmu sempurna, dunia akan berhenti menginjakmu. Tapi untuk sampai ke titik itu, kamu harus memilih, tetap rebah, atau mulai berdiri meski masih berdarah. Aku pilih berdiri, dan kamu juga bisa. Hari-hari setelah itu, hidupku terasa damai. Nara tumbuh pesat, Namira makin kuat, dan bukuku menjadi bagian dari paket pelatihan untuk para perempuan yang tergabung dalam program pemberdayaan pemerintah. Aku bahkan dikabarkan akan menerima penghargaan dari Presiden dalam ajang nasional pemberdayaan ekonomi perempuan tahun depan. Tapi yang paling membahagiakan, bukan itu. Yang paling membahagiakan adalah ketika aku duduk di teras rumah kami, Arga menyeduh teh, dan di pangkuanku ada naskah buku baruku. Di sekelilingku ada kehidupan, ada cinta, ada penghargaan, dan ada keheningan yang tak lagi menyakitkan, tapi menenangkan. Arga menatapku sambil berkata pelan, aku bangga padamu, tapi lebih dari itu, aku beruntung. Aku menatap matanya. Mata yang dulu dingin, kini hangat. Mata yang dulu penuh strategi, kini penuh cinta. Aku juga, jawabku. Karena kamu melihatku bukan dari masa laluku, tapi dari bagaimana aku berjuang untuk menjadi diriku hari ini. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku harianku. Dulu aku dipaksa diam, kini aku berbicara. Dulu aku dibungkam, kini aku ditulis. Dan kisahku bukan tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana seorang perempuan bisa berdiri di atas puing-puing rumah tangga yang pernah diruntuhkan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Aku tersenyum, lalu mematikan lampu. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar damai. Versi super panjang, penutup emosional, megah, reflektif, padat tanpa spasi lebar. Hari itu datang seperti matahari pertama setelah badai panjang. Sebuah undangan resmi dari Istana Negara. Sebuah kehormatan tertinggi yang tak pernah terlintas sedikit pun dalam doaku. Karena siapa aku dulu? Seorang istri yang ditinggal, perempuan yang diusir, menantu yang dianggap benalu. Tapi hari ini, dunia membalik arah. Aku, Nadia, diundang untuk berdiri di panggung kehormatan sebagai perempuan pembawa perubahan sosial tingkat nasional. Acara itu dihadiri pejabat negara, tokoh masyarakat, aktivis, pengusaha, dan ratusan tamu undangan dari seluruh Indonesia. Aula besar itu megah, lampu-lampu kristal berpendar, karpet merah terbentang dari pintu masuk sampai podium utama. Tapi aku melangkah dengan kepala tegak, tak sedikit pun merasa kecil. Bukan karena sombong, tapi karena aku sudah membayar lunas semua harga diriku dengan luka, air mata, dan keberanian yang tak bisa dibeli. Namaku dipanggil terakhir. Sebagai penghargaan utama. Tepuk tangan bergemuruh saat aku berjalan naik ke podium. Kamera menyorot. Wajahku terpampang di layar raksasa, bersama kutipan yang kini menjadi kutipan nasional. Aku tidak membalas dengan amarah. Aku membalas dengan berdiri. Aku berdiri di depan mikrofon. Ruangan senyap. Semua mata tertuju padaku. Aku menatap lurus ke depan, menyapu pandangan. Di antara para tamu undangan,
Aku melihat beberapa wajah yang tak asing. Alia duduk di barisan tengah. Wajahnya pucat, tertunduk, matanya berkaca-kaca. Bu Rahayu duduk di sudut ruangan, mengenakan kerudung abu-abu. Wajahnya tampak menua 10 tahun. Tapi ia hadir, dan ia melihat Rian berdiri di belakang ruangan, menyandar ke dinding, tak bersuara, tapi tatapannya tajam, kosong, bisu, hancur dalam diam. Dan aku berdiri di atas mereka, secara harfiah, secara moral, secara martabat. Aku mulai bicara. Beberapa tahun lalu, aku berdiri di depan pintu rumah tanpa sepeser pun uang, tanpa orang tua, tanpa dukungan. Dikhianati, diusir, dianggap sampah. Tapi hari ini, aku berdiri di depan kalian, di panggung tertinggi negeri ini. Bukan karena aku luar biasa, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Perempuan bukan selalu harus kuat, tapi perempuan harus punya pilihan untuk bangkit. Aku bukan bangkit untuk balas dendam, tapi karena aku ingin anak-anakku kelak tahu, ibunya tidak tunduk pada kejahatan. Aku ingin perempuan yang hari ini menangis tahu, kamu tidak sendirian. Aku menikahi kakak dari lelaki yang menghancurkanku, tapi bukan untuk mempermalukan mereka. Aku menikahinya karena dia melihatku, bukan dari masa laluku, tapi dari bagaimana aku bangkit. Dan bersama dia, aku membangun, membentuk, menyembuhkan. Tepuk tangan pecah, tapi aku belum selesai. Dan untuk siapapun di ruangan ini yang dulu menyaksikan kejatuhanku, atau menjadi bagian dari kejatuhan itu, aku ingin kalian tahu aku tidak marah. Aku tidak ingin kalian hancur. Aku hanya ingin kalian melihat betapa jauh seseorang bisa tumbuh jika diberi kesempatan, atau jika ia cukup kuat untuk menciptakan kesempatan itu sendiri. Mataku menatap ke sudut tempat Bu Rahayu duduk. Ia meneteskan air mata, menunduk. Tak kuat membalas tatapanku. Aku melanjutkan. Luka yang dulu kalian tinggalkan, kini telah berubah menjadi jalan bagi ratusan perempuan lain untuk sembuh. Namira kini punya 14 cabang. Nara berkembang jadi jaringan nasional. Dan bukuku sudah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang. Semua itu bukan untuk kemarahan, tapi untuk kehidupan. Aku mengakhiri pidatoku dengan satu kalimat yang paling jujur dari hatiku. Kalian dulu membuatku terjatuh. Tapi terima kasih. Karena dari jatuh itu, aku belajar terbang. Aku turun dari panggung. Arga menyambutku dengan senyum tenang. Ia menggenggam tanganku erat. Tidak berkata apapun. Tapi genggamannya cukup untuk membuat dadaku penuh rasa syukur. Di balik panggung, beberapa tamu menghampiri, menyampaikan selamat, meminta foto, mengundangku ke berbagai acara. Tapi di antara semua itu, ada satu momen yang paling mengguncang batinku. Bu Rahayu menghampiriku. Tubuhnya gemetar. Ia tak bicara, hanya memelukku. Lama, hang, dan di pelukannya, ia berbisik, "Kamu benar, aku dulu buta, dan hari ini aku melihat. Terima kasih karena kamu tak memilih untuk menghancurkan, tapi menyelamatkan banyak orang, termasuk aku." Aku tak membalas pelukannya, tapi aku tak menolak, karena hari itu bukan soal dendam. Tapi soal warisan yang kutinggalkan, bahwa perempuan yang dihancurkan bisa membangun dunia dari reruntuhan itu sendiri. Malamnya, di kamar hotel, aku duduk menatap Jakarta dari lantai 30.
Lampu-lampu kota seperti bintang. Arga duduk di belakangku, memeluk pelan dari belakang. "Apa kamu tahu, Nat?" katanya pelan. "Apa?" "Kamu bukan hanya mengubah hidupmu, kamu mengubah hidupku, dan hidup ribuan orang." Aku tersenyum. "Kita lakukan itu bersama." Dan saat aku memejamkan mata malam itu, aku tahu satu hal pasti. Dendamku sudah selesai. Tapi perjuanganku baru saja dimulai. Tam.